看来你也不傻嘛。凭什么师傅的口气训我？你还不是我兵家弟子，修一剑求本性，修一剑顺。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-9. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Cheng Ping An telah mulai mendapatkan pelajaran seni bela diri yang disebut dengan guncangan gunung dari Ning Yao, yang teknik itu didapatkan oleh Cheng Ping An dari Gu Chan. Dan Ning Yao pun mulai mengajari kepada Cheng Ping An untuk belajar seni bela diri, dan juga Ning Yao memberitahu mengenai setiap ranah pada puncak seni bela diri. Tetapi di luar dari kota mereka, ternyata para aliansi sekte telah berkumpul dan akan berniat untuk menjatuhkan langit di kotanya Cheng Ping An, yang alasannya sendiri masih belum jelas karena apa. Tetapi dari dialog cerita sebelumnya, sepertinya mereka mengincar Guru Qi yang berada di sana. Dan mereka berniat untuk memaksa Guru Qi keluar dari tempat ini dan mau bertemu dengan pemimpin mereka. Sedangkan Tuan Qi kemarin ia tampak sedang membuat sebuah stempel, yang dimana stempel ini ia bingung nama apa yang akan ia pasangkan. Yang sampai pada akhirnya ia pun melihat ke Cheng Ping An dan ia pun akan menggunakan nama Cheng Ping An. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Cheng Ping An yang sekarang ia sedang mempelajari teknik bela diri, yaitu pukulan mengguncang gunung. Yang dalam pembelajaran tersebut Cheng Ping An mencoba untuk mempersiapkan kuda-kuda dan juga setiap pukulannya. Yang setelah itu pun Cheng Ping An datang menemui Ning Yao, yang tampak Ning Yao sekarang memberikan sebuah teks tulisan di bawah tanah yang dibuat oleh Ning Yao. Ning Yao menjelaskan dalam pemahaman teknik pukulan mengguncang gunung, Cheng Ping An harus memahami 3 informasi terlebih dahulu. Pertama, tulisan, lisan, dan juga pemahaman. Dan untuk bisa mendapatkan semua pemahaman itu, Ning Yao memberitahu kepada Cheng Ping An untuk memperkuat 50 kuda-kuda serangan dari Cheng Ping An. Yang di sana Ning Yao pun menunjukkan kepada Cheng Ping An bagaimana cara memperkuat kuda-kudanya, yaitu dengan Ning Yao menunjukkan teknik bela dirinya di hadapan Cheng Ping An, yang seketika membuat Cheng Ping An pun sangat kagum dan ingin mencoba hal yang sama seperti dilakukan oleh Ning Yao, yaitu menggunakan kuda-kuda tersebut. Tetapi di saat Cheng Ping An yang mencobanya, Cheng Ping An tidak memiliki kuda-kuda yang kuat, membuat Cheng Ping An pun tergelincir dan ia terjatuh. Yang di sana juga ternyata adanya Zigui yang melihat Cheng Ping An terjatuh dan ia mentertawakan Cheng Ping An, menganggap bahwasanya Cheng Ping An merupakan orang yang memang tidak memiliki bakat bela diri. Di sana juga adanya seekor ayam yang dapat memperlihatkan kuda-kuda lebih baik daripada Cheng Ping An. Hal ini pun membuat Zigui semakin merendahkan Cheng Ping An dan juga menghina Cheng Ping An. Ning Yao mendengar itu pun sadar bahwasanya Cheng Ping An mungkin memang tidak memiliki kuda-kuda yang kuat, berbeda dengan dirinya yang terlahir dengan orang tua memiliki seni bela diri dan juga memiliki keturunan dari tubuh pendekar pedang. Dan di sini pun Ning Yao tiba-tiba saja memiliki ide, yaitu dengan memberikan metode pelatihan kepada Cheng Ping An untuk mengulangi setiap pergerakan sampai ratusan kali, ribuan kali, atau bahkan jutaan kali untuk bisa menempah tubuhnya Cheng Ping An agar bisa menerima ilmu seni bela diri dengan lebih baik. Cheng Ping An yang mendengar itu tercerahkan dengan perkataan Ning Yao, dan ia pun bertanya kepada Ning Yao apakah dirinya diperbolehkan untuk berlatih di tepi sungai. Ning Yao memperbolehkan hal itu, yang lalu Cheng Ping An pun pergi dari sana membawa keranjangnya untuk pergi ke tepi sungai. Tetapi setelah mengatakan hal tersebut,
tersebut seketika Ningyo merasa cukup bersalah karena ia menganggap perkataan sebelumnya merupakan perkataan yang terlalu berlebihan. Ia justru khawatir kepada Campingan. Apa yang ia latih sebelumnya hanya akan membuat Campingan menderita, yang pada akhirnya Campingan akan gagal dan menggali lubangnya sendiri. Kemudian pun di jembatan pedang kita diperlihatkan adanya seorang perempuan yang tampaknya ia sekarang telah merasakan esensi spiritual di jembatan ini yang sangat luas, dan di sana ia ingin berkultivasi di tempat tersebut, yang di sini nama dari perempuan ini masih belum diketahui siapa. Para penjaga dari perempuan itu pun mengerti perkataan dari orang yang mereka jaga, yang lalu mereka pun berjaga di sana untuk menjaga perempuan tersebut. Lalu perempuan itu pun berkultivasi di dalam lautan kesadarannya, dengan di sana ia merasakan rasa nyaman berkat adanya aliran kultivasi di sungai tersebut. Tetapi di saat ia sedang berlatih di sana, tiba-tiba saja adanya seorang pria yang bernama Mukusuan mengganggu perempuan itu dengan ia memasuki kesadaran kultivasinya dan menyerang perempuan itu menggunakan teknik jiwa, membuat perempuan itu pun mengalami luka di bagian dalam tubuhnya, yang seketika pun membuat perempuan itu terjatuh kesakitan. Dan di saat itu para penjaga telah melihat kehadiran dari Mukusuan dan mereka pun dengan segera bergerak untuk menghentikan Mukusuan. Mukusuan pun mencoba untuk segera kabur dari sana dengan ia membawa para pasukan penjaga itu ke dalam hutan. Para pasukan penjaga itu pun mencoba untuk menyerang Mukusuan di dalam hutan tersebut, yang dalam pengejaran itu Mukusuan juga tidak lembek, yang dimana ia juga melawan para pasukan tersebut menggunakan teknik bela dirinya. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Campingan sekarang yang telah berada di tepi sungai, yang sekarang ia masuk ke dalam tepi sungai untuk mencari batu empedu ular. Sambil di sini Campingan juga mulai mempelajari teknik bela diri yang sebelumnya telah diajari oleh Ningyo. Yang di sini Campingan merasa benar perkataan dari Ningyo bahwasanya ia harus bisa membuat tubuhnya terbiasa untuk menggunakan teknik bela diri. Walaupun Campingan nantinya akan menempuh waktu sampai 10 tahun untuk bisa mempelajari seni bela diri, tetapi Campingan tidak akan menyerah dan akan tetap mencoba untuk bisa mencapai tujuannya. Dan setelah berlatih di sana, Campingan pun mengambil batu-batu kembali, tetapi di saat itu Mukusuan datang ke tempat Campingan dengan adanya topi dari para penjaga sebelumnya. Yang di sini artinya Mukusuan telah mengalahkan para penjaga tersebut. Yang di sini pun ia bertemu dengan Campingan. Di sana ia melihat bahwasanya Campingan sedang mencari batu empedu ular yang memiliki esensi spiritual. Tetapi Mukusuan menjawab bahwasanya batu empedu ular yang berada di sungai ini sepertinya telah sedikit menyimpan esensi spiritual, membuat batu itu tidak akan bisa mempertahankan keindahannya. Di sana juga Mukusuan telah mengetahui bahwasanya Campingan sekarang sedang mencoba untuk mempelajari teknik bela diri, yang di sini pun Mukusuan tertarik untuk menantang Campingan bertarung. Yang di sini tanpa persetujuan Campingan, Mukusuan langsung maju menyerang Campingan menggunakan seni bela dirinya. Membuat Campingan yang mendapatkan serangan tiba-tiba itu tidak siap untuk menahan serangan dari Mukusuan, tetapi Campingan tetap memaksakan tubuhnya untuk bertarung, dan terjadilah pertarungan begitu sengit antara Mukusuan dan juga Campingan. 原来你也不傻嘛！ Walaupun Campingan baru mempelajari teknik bela diri, tetapi di sini ia mampu untuk menghentikan semua serangan dari Mukusuan. Dan pertarungan yang semakin serius di antara mereka berdua, sampai di sini Mukusuan berniat untuk mengakhiri nyawanya Campingan. Tetapi di saat itu adanya seorang abadi yang datang ke tempat mereka menghentikan mereka berdua. Yang di sini pun orang abadi itu menghentikan Mukusuan, dan orang ini sendiri datang ke tempatnya Mukusuan adalah untuk mengajak Mukusuan untuk bergabung bersama dengan sekte abadinya karena ia sekarang sedang mencari murid baru. Mukusuan tidak tertarik dengan hal tersebut, dan tidak lama kemudian adanya anggota dari sekte abadi lainnya yang datang ke tempat Mukusuan juga ingin mengajak kepada Mukusuan untuk bergabung bersama sekte mereka. 修一件求人心，修一件圣。
Si pria dewasa yang mendengar itu pun cukup merasa tidak suka karena di sini dirinya terlebih dahulu yang mengajak Mukusuan. Tetapi kenapa malah kedua orang ini juga berniat untuk mengajak Mukusuan menjadi murid mereka? Mukusuan menjawab bahwasanya ia tidak tertarik untuk menuju jalan abadi. Dirinya hanya tertarik untuk mempelajari sesuatu hal yang dapat membuat dirinya membunuh seseorang. Mendengar hal itu pun membuat si pria dewasa mengatakan bahwasanya tempat pembelajaran mereka memiliki pembelajaran teknik militer yang dapat dijamini oleh pria itu bahwasanya tempat mereka dapat mengajari si Mukusuan cara untuk mempertahankan diri ataupun mengakhiri nyawa orang lain. Hal itu pun membuat Mukusuan merasa puas dan ia menerima pembelajaran dari si orang tersebut. Setelah Mukusuan pergi dari sana, kedua orang junior dari sekte abadi mereka pun datang ke tempatnya Cempingan, yang di sana ia melihat bahwasanya Cempingan ternyata sedang mengumpuli batu-batu yang berada di sungai, yaitu batu empedu ular yang memiliki esensi spiritual. Di sini pun mereka berdua cukup kaget karena ternyata Cempingan yang mengerti cara untuk menggunakan batu ini. Tetapi Cempingan menjawab bahwasanya ia sebenarnya juga tidak mengetahui kegunaan batu ini, namun ia mengambil batu ini karena batu ini yang indah dan juga disuruh oleh seseorang bernama Tuan Lu. Mendengar hal tersebut pun membuat kedua orang ini mengenali siapa Tuan Lu itu, yang dimana kedua orang ini mengatakan bahwasanya Tuan Lu merupakan teman dari anggota sekte mereka, yang dimana guru mereka telah berteman dengan Tuan Lu. Yang di sini pun Cempingan merasa cukup senang, yang lalu ia pun memberikan batu kepada mereka. Yang di sini juga Cempingan menitipkan batu jika mereka bertemu dengan Tuan Lu mohon untuk diberikan kepada Tuan Lu. Mereka berdua menerima permintaan itu, yang setelah itu pun Cempingan pergi dari sana. Sedangkan di tempat dari Nona Su sekarang tampak Lu Zhangchen yang sekarang ia dimarahi oleh putra keluarga Su, yaitu Su Fan, dengan ia marah kepada si Lu Zhangchen karena si Lu tidak bisa mendapatkan baju zirah dari Liu Xuanyang. Ia menganggap hal ini merupakan hal yang membuang-buang waktu. Kenapa mereka tidak langsung mengambil baju zirah itu dari tangan Liu saja tanpa harus memikirkan konsekuensinya? Tetapi di saat itu Nona Su mendapatkan laporan dari bawahannya kalau sekarang kekuatan dari Feng Lei dan juga kekuatan Gunung Zhangyan telah sampai di kota ini juga. Mendengar hal itu membuat Nona Su pun merasa senang karena dirinya bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat sebuah rencana. Dan setelah itu pun Nona Su berjanji kepada putranya yaitu Su Fan bahwasanya ia akan segera mendapatkan baju zirah yang diinginkan putranya. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Liu Xuanyang sekarang yang berada di tempat dari keluarga Ruan, yang tampak Liu Xuanyang sedang menempah pedangnya atas perintah dari keluarga Ruan karena di sini Liu Xuanyang yang merupakan seorang pandai besi. Tetapi di saat ia yang sedang menempah pedang tersebut, anggota penempah pedang lainnya memberitahu kepada Liu Xuanyang bahwasanya adanya seorang perempuan yang menunggu Liu Xuanyang di jembatan tertutup. Mendengar hal itu membuat Liu Xuanyang pun menjadi sangat gembira, yang langsung dengan segera ia pergi ke tempat jembatan tertutup karena ia pikir itu merupakan Zigui. Sun Er yang melihat itu pun bertanya kepada ayahnya kenapa sang ayah tidak menghentikan Liu Xuanyang karena Liu Xuanyang sendiri akan pergi ke jembatan tertutup, yang dimana tempat tersebut merupakan tempat terlarang bagi para warga yang berada di kota mereka. Tetapi ayahnya menjawab bahwasanya ia tidak memiliki tanggung jawab atas semua hal yang dapat ia lihat. Yang di sini Liu Xuanyang juga tidak akan berniat untuk melewati jembatan tertutup tersebut. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Cempingan sekarang, yang ternyata Cempingan sekarang bertemu dengan Tuan Qi. Dengan di sini Tuan Qi memberikan sesuatu kepada Cempingan yaitu berupa stempel giok. Tuan Qi memberitahu bahwasanya stempel giok ini tidak diberikan kepada Cempingan secara gratis, melainkan Cempingan harus membayarnya. Bayarannya bukanlah merupakan uang, melainkan perjanjian kepada Cempingan, yang dimana Cempingan diminta jika di masa depan nanti Chief Academy, yaitu akademi milik dari Tuan Qi, jika di masa depan nanti berada dalam masalah, Cempingan diminta untuk membantu mereka dan berjuang semampu Cempingan. Cempingan yang mendengar itu merasa sedikit terbebani, tetapi ia menerima pemberian dari Tuan Qi. Namun Cempingan juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada Tuan Qi kalau dirinya mampu untuk menerima tanggung jawab tersebut. Tuan Qi tidak mempermasalahkannya asalkan Cempingan tetap mau membantu akademi mereka, maka Tuan Qi tidak akan masalah. Setelah itu pun Tuan Qi pergi dari sana. Sedangkan di tempat dari Liu Xuanyang sekarang, Liu Xuanyang sekarang telah bertemu dengan
dengan perempuan yang berada di jembatan tertutup, yang perempuan itu adalah Nona Su yang telah menunggu Liu. Liu Xuanyang pun menyadari bahwasannya Nona Su sekarang berniat ingin mendapatkan baju zirahnya, yang langsung di sini Liu Xuanyang menolak tawaran itu karena baju zirah itu tidak dijual. Nona Su menyarankan kepada Liu Xuanyang untuk tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Yang di sini pun Nona Su memberitahu kepada Liu Xuanyang bahwasanya ia mengancam kepada Liu Xuanyang jika Liu Xuanyang tidak memberikan pedang tersebut, maka ia akan mengakhiri teman nyawa dari Liu Xuanyang, yaitu Cempingan, karena Cempingan sendiri tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk dapat melindungi dirinya. Maka di sini Nona Su bisa melakukan hal itu tanpa harus takut dengan konsekuensi yang ia dapatkan, dan Nona Su sendiri tidak berani untuk mengancam Liu Xuanyang karena Liu Xuanyang dilindungi oleh keluarga Ruan. Mendengar hal itu pun membuat Liu Xuanyang merasa sangat kaget dan ia berniat untuk menghampiri Nona Su, tetapi Nona Su sekarang berada di jembatan tertutup. Yang di sini Liu Xuanyang tidak bisa melewati jembatan itu karena jika ia melewati jembatan itu, maka nantinya keluarga Ruan tidak akan bisa melindungi Liu Xuanyang jika mendapatkan ancaman dari Nona Su ini. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-9 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!